calon ketua OSIS nomor urut 1 di SMK kita. Nah, langsung aja saya akan mewawancarai Dira. Kemudian nanti kalian boleh simak, dan ketika kalian mau ada pertanyaan boleh kalian komen ya di bawah, nanti bisa kalian tanyakan ke Dira sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1. Siap Dira? Siap. Oke, pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang OSIS? Jadi OSIS sendiri adalah sekedar dari organisasi siswa intrasekolah yang merupakan wadah untuk mengembangkan sebuah kemampuan, kreativitas, menempuh ide, belajar bertanggung jawab, serta untuk mencapai suatu tujuan. Oke, jadi tujuannya yang kamu ketahui tentang organisasi siswa intra sekolah itu tentang OSIS. Nah, kita lanjut di pertanyaan nomor 2. Kalian boleh simak ya. Apa sih visi misi Dira sebagai calon ketua OSIS di SMK Khairuddin ini? Yuk, silakan. Jadi visi saya adalah ingin mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang terpandang di kalangan siswa, serta membantu siswa disiplin, bertanggung jawab, bertakwa, sopan, dan santun. Dan misi saya yang pertama adalah menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan seluruh elemen-elemen di lingkungan sekolah. 3. Membentuk satgas tatib yang bekerja sama dengan guru bimbingan konseling atau BKTIB. Yang keempat, menjalankan suatu kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong setiap kreativitas, kemampuan maupun skill setiap siswa. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan setiap siswa. Nah, semoga nanti ketika kamu menjadi ketua OSIS, visi dan misi kamu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai sama keinginan kamu untuk mewujudkan dan mengembangkan SMK Khairuddin tercinta ini. Nah, mungkin aku mau tanya di pertanyaan ketiga, alasan kamu menjadi anggota OSIS itu apa sih? Karena saya selalu ingin menjadi yang terbaik bagi sesama, dan sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dalam artian saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ya, semoga nanti ketika bisa terwujud itu kamu bisa mewujudkan keinginan kamu, bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain, karena sebaik-baiknya orang itu orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Kira-kira apa sih strategi yang kalian lakukan untuk menjadi ketua OSIS? Strategi apa? Jadi strategi yang pertama adalah menurut saya mampu berkomunikasi dengan baik. Karena apabila kita mampu berkomunikasi dengan baik, kita dapat menyampaikan suatu ide atau pendapat kita kepada orang lain dengan mudah. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Karena dengan kita bertanggung jawab, yang pastinya kita akan berani baik untuk orang-orang di sekitar. Yang ketiga, kita harus rendah hati. Yang keempat, ramah. Yang kelima, bijaksana dan tegas. Dan yang terakhir adalah Oke, berarti strategi kamu kunci yang pertama itu tentang komunikasi. Bagaimana caranya kamu bisa berkomunikasi sama orang, kemudian bisa bermanfaat sama bagi orang, kemudian bisa mempunyai tanggung jawab yang lebih ketika kamu terpilih menjadi ketua OSIS ke depannya gitu. Oke, selanjutnya apa rencana kamu dalam jangka pendek untuk memajukan OSIS di SMK Khairuddin ini? Jadi rencana saya dalam waktu jangka pendek ini adalah ingin mengadakan kegiatan berjamaah atau bakti sosial setiap minggu maupun bulannya untuk membersihkan lingkungan daerah sekolah. Dan yang kedua adalah ingin mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan seluruh partisipasi aktif siswa. Dan yang terakhir ingin memperingati PHBI maupun PHBN secara maksimal. Oke, jadi jangka pendeknya ada beberapa agenda gitu ya. Salah satunya memang untuk lingkungan sekolah tadi ya. Oke. Langsung ada bunyinya gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, program kerja apa yang kalian buat untuk OSIS? Kira-kira ke depannya nih OSIS di SMK Khairuddin ini mau kamu kasih program yang seperti apa biar semakin SMK kita itu semakin maju, bisa dikenal sama masyarakat,
dalam hal organisasi dan lain-lain. Kira-kira apa? Jadi yang pertama keinginan saya program kerja OSIS yang pertama adalah saya ingin mengadakan suatu kegiatan yang berkolaborasi langsung dengan guru pembinaan konseling atau PKL untuk melaksanakan kegiatan razia. Karena dengan demikian kita dapat mendisiplinkan kondisi siswa dengan aktivitas siswa yang lain. Dan yang kedua adalah melakukan kegiatan kerja bakti ya untuk membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi program kerja OSIS yang sebelumnya. Oke, berarti program kerja selanjutnya itu kita kalian bisa berkolaborasi sama siswa, sama guru, kemudian sama warga yang ada di lingkungan sekolah ini. Kita supaya tujuan kalian, tujuan program kamu bisa tercapai. Salah satunya mungkin diadakannya kerja bakti seperti itu ya. Semoga nanti ketika kamu menjadi ketua OSIS, program-program yang kamu sudah susun itu bisa terrealisasikan ya. Kemudian pertanyaan yang nomor 7 tentang program kerja apa yang paling kalian perhatikan. Kira-kira program kerja apa sih yang paling khusus diperhatikan supaya mungkin kedepannya itu kita jauh lebih baik lagi. Kemudian mungkin kamu juga bisa berkolaborasi sama guru-guru atau mungkin sama teman-teman. Kira-kira seperti apa? Jadi program kerja yang paling kita Yang perlu kamu perhatikan. yang paling Ya. kita perhatikan Ya. adalah mengevaluasi program kerja OSIS yang sebelumnya. Kenapa? Karena dengan demikian kita dapat mengevaluasi terkait program kerja OSIS yang sebelumnya, apakah ada yang perlu dipertahankan maupun diganti OSIS yang baru. Oh, seperti itu. Jadi yang perlu kamu perhatikan itu tentang evaluasi. Karena evaluasi itu sangat penting ketika kedepannya program kita itu bisa berjalan ketika kita mau berevaluasi ke program yang sebelumnya itu supaya juga ada tolak ukurnya ke depannya gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana sikap kamu jika terjadi perbedaan pendapat antara pengurus OSIS? Jadi setiap organisasi itu kan pasti masalah ya, pasti ada masalah entah itu dari setiap individu siswa ataupun nanti kedepannya kita nggak tahu ketika OSIS tersebut mempunyai kendala. Nah, kira-kira ketika kamu mendapatkan perbedaan dari teman-teman anggota OSIS, kamu sebagai ketua nih ya, terus hal apa yang kamu lakukan ketika mungkin anggota kamu ini mengalami perbedaan pendapat? Silakan. Yang pertama, saya pastinya akan memberikan kesempatan kepada anggota yang lain untuk memberikan pendapat. Dan setelah itu saya akan menghargai setiap pendapat dari mereka. Dan apabila pendapat dari saya tidak diterima atau ada perbedaan pendapat, maka lebih baik terlebih dahulu kita itu mendiskusikannya secara bersama. Dan setelah itu kita mengambil pendapat yang menurut kita itu memang. Oke, berarti kamu siap untuk menerima semua pendapat dari pengurus OSIS gitu ya, karena ketika kita bisa berpendapat kan itu demi kemajuan organisasi itu juga, demi kemajuan OSIS itu juga. Jadi kamu siap untuk memberikan wacana ke semuanya bahwa boleh berpendapat. Nah, nanti kedepannya baru kamu simpulkan gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu lakukan jika usulan atau pendapat kamu tidak diterima oleh teman-teman nih? Karena kan nggak semua orang itu bisa menerima pendapat kita. Nah, ketika pendapat kamu itu tidak bisa diterima sama anggota kamu, hal apa yang kamu lakukan? Mungkin setelah semua anggota OSIS telah memberikan usulan, Ya. dan jika usulan saya tidak diterima, maka saya harus menghargai keputusan tersebut. Dan selanjutnya mungkin kita akan mengambil sebuah usulan yang terbaik dari semua usulan yang telah diberikan oleh anggota OSIS. Kenapa? Karena setiap adanya usulan pasti akan ada keputusan. Dan setiap keputusan pasti akan ada tanggung jawab. Oke, berarti ketika pendapat kamu itu tidak diterima oleh teman-temanmu, kamu bisa menerima itu gitu ya, karena mungkin yang namanya pendapat kan kita boleh usul gitu. Mungkin pendapat dari kita
ada apa ya, maksudnya ada pendapat-pendapat lain yang lebih demi kemajuan kita. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya buat calon ketua OSIS nomor urut 1. Oke, selanjutnya, kalau anak buah kamu kena kasus di sekolah dan mencemarkan nama baik OSIS dan sekolah, apa tindakan kamu? Oke, ayo silakan dijawab. Anggota tersebut sudah mencemarkan nama baik sekolah dan nama baik OSIS. Ya. Yang pastinya tanpa pikir panjang kita akan mengeluarkan anggota tersebut dari organisasi yang OSIS. Nah, berarti jika anggota OSIS kamu itu mengalami masalah gitu atau mencemarkan nama baik, secara tegas kamu akan mengeluarkan itu gitu, karena sudah mencemarkan nama baik sekolah dan mencemarkan nama baik OSIS ya. Apalagi kamu sebagai ketua yang tanggung jawabnya jauh lebih berat atau jauh lebih besar daripada teman-teman yang lain. Oke, jadi nanti ketika kamu menjadi calon ketua jadi ketua OSIS, jadi bisa memberikan itu ya, maksudnya memberikan gambaran ke anggotanya bahwa ketika ada yang mencemarkan bisa langsung dicoret gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau kamu dilarang keluarga karena kamu terlalu sibuk dan alasan penting lainnya, sedangkan masa jabatan kamu masih lama dan posisi kamu masih penting di OSIS, apa tindakan kamu? Karena kan ketika di OSIS itu pasti kan sibuk ya, nggak mungkin nggak, pasti ada program-program yang kamu buat, program-program yang harus kamu lakukan sama anggota-anggota kamu. Nah, jika misalkan hal tersebut itu kamu otomatis kan sibuk ya, terus kemudian dilarang nih sama keluarga atau mungkin orang tua, nah hal apa yang kamu lakukan? Padahal masa jabatan kamu ini masih panjang. Nah, ayo silakan. Yang pertama pastinya saya akan membicarakan kepada keluarga saya dan meyakinkan kepada keluarga saya bahwa saya itu sibuk karena suatu hal atau organisasi yang Oke, berarti kamu mencoba untuk menjelaskan ke orang tua bahwa sibuknya kamu itu karena demi kebaikan, demi kemajuan diri kamu sama sekolah mungkin ya, seperti itu ya. Terus kemudian yang selanjutnya, apa yang kamu lakukan apabila program kerja kamu di OSIS banyak yang belum terlaksana, sedangkan masa jabatan kamu tinggal sebentar lagi? Namanya juga kita kan program ya, biasanya 1 tahun atau mungkin 1 semester kan banyak. Nah, ketika salah satu program tersebut tidak bisa terlaksana, hal apa yang akan kamu lakukan? Padahal masa jabatan kamu sudah mau habis nih. Nah, itu. Jadi saya sebagai ketua sebenarnya pasti akan memiliki salah satu program dan cara pelaksanaannya terhitung gampang dan paling cepat. Dan apabila memang masih banyak yang masih belum tercapai atau terjalankan, mungkin itu bisa menjadi suatu hal yang kamu bersihkan. OSIS tahun ini baru kamu Oke, selanjutnya apa yang kamu pilih? Mempertahankan anggota dan berusaha mengembangkan yang buruk-buruk atau mengeluarkan yang buruk dan mempertahankan yang baik agar efektif? Kira-kira kamu pilih mana nih? Yang pertama, untuk anggota tersebut saya memberikan kesempatan untuk mereka itu berubah. Akan tetapi jika dalam waktu dekat ia tidak memiliki inisiatif atau keinginan untuk berubah, maka saya akan mengeluarkan yang buruk-buruk dan mempertahankan yang baik. Oke, jadi kamu kasih kesempatan dulu nih untuk berubah. Nah, kemudian baru ketika itu hasilnya bagaimana, baru nanti ke depannya kamu tetap akan memilih yang baik-baik kan. Gak mungkin ketika kita dalam organisasi itu pilih yang buruk ya, karena mungkin bisa mencemarkan nama baik organisasi OSIS itu juga, dan mungkin bisa mencemarkan nama baik sekolah. Oke, apa kelebihan dan kekurangan kamu nih? Bunda ingin tahu. Jadi kan Bunda belum tahu nih apa kelebihan yang ada pada Dira atau mungkin yang ada pada calon anggota nomor 1. Menurut kamu nih, pasti kan setiap orang punya kelebihan sama kekurangan. Nah, coba sih kekurangan sama kelebihan kamu apa? Jadi kelebihan saya yang pertama, saya mau bekerja sama di dalam sebuah tim. Oh, bisa bekerja sama nih. Nanti bisa kita lihat ya. Nanti misalkan kamu menjadi anggota OSIS, bisa bekerja sama tim. Oke. Dan yang kedua, saya suka hal baru. Dan yang ketiga, insya Allah saya lebih baik. Dan yang ketiga, saya sulit beradaptasi dengan lingkungan baru.
Oke, jadi mungkin kekurangannya kurang percaya diri, kemudian mungkin kurang komunikasi. Nah, salah satunya bisa kalian kamu lakukan ketika nanti kamu membuktikan kepada orang-orang ketika kamu menjadi ketua OSIS. Kan pasti ketika menjadi ketua OSIS itu harus percaya diri, harus bisa komunikasi. Nanti pasti ketika kamu lagi terus, otomatis nanti bisa kok mungkin gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana cara kamu mengatasi konflik? Ya, setiap organisasi itu kan pasti ada konflik atau masalah. Mungkin kan ketika kita di suatu organisasi itu nggak ada masalah atau konflik. Nah, bagaimana caranya seorang Dira mengatasi biar konflik-konflik itu seminimalisir mungkin terjadi pada organisasi OSIS ketika kamu yang menjabat sebagai ketua? Yang pertama, pastinya akan fokus kepada masalah bukan hal yang lain. Yang kedua, kita harus bersikap adil kepada sesama. Dan yang ketiga, kita harus saling berkomunikasi secara terbuka. Yang keempat, mencari sumber masalahnya. Dan yang terakhir, berkomitmen atau untuk bersepakat untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Oke, jadi harus sepakat ya untuk menyelesaikan masalah itu. Pasti kan setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, nggak mungkin enggak. Jadi kita harus bisa bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara kamu mengatasi rasa malu dalam berbicara di depan umum nih? Pasti ketika kamu live kayak gini atau mungkin wawancarai pasti rasa gugup, rasa nggak percaya diri, kemudian rasa nervous itu pasti ada. Nah, gimana sih caranya kamu untuk menutupi hal-hal tersebut supaya orang-orang yang lihat itu nggak tahu bahwa kamu itu sebenarnya nervous gitu? Apa solusinya kira-kira? Yang pertama pastinya akan menjadi diri sendiri. Oh iya, dan itu penting, ya kan? Iya. Kemudian Dan kemudian yang kedua, kita harus mengatur pernapasan kita. Dan yang ketiga, kita fokus pada materi. oh harus fokus ya. Oke, itu kuncinya, salah satu mungkin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan OSIS? Satu, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar anggota OSIS. Yang kedua, melaksanakan program-program kerja OSIS sesuai rencana. Dan yang ketiga, mengadakan suatu kegiatan. Dan yang ketiga, mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan seluruh partisipasi aktif siswa-siswa SMK. Oke, harus ada partisipasi aktif ya. Oke, selanjutnya, bagaimana sih caranya kamu mengatasi stres dalam menghadapi tugas-tugas yang ada di OSIS nantinya? Yuk, kira-kira apa yang kamu lakukan? Saya harus bisa membagi waktu. Oh ya, jelas itu. Oke, Saya selanjutnya. bisa membagi waktu. Dan yang kedua, saya harus menetapkan prioritas. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah cerita bersama. Oke, harus cerita ya, karena kalau misalkan dipendam cerita juga nggak bagus. Nah, kira-kira inspirasi atau panutan Dira selama ini siapa sih? Orang yang terdekat saya selama ini akan saya jadikan panutan atau contoh. Karena banyak dari mereka adalah yang mendidik, membimbing, bahkan yang mendampingi saya dalam hal apapun itu. Berarti semua orang bisa menjadi panutan gitu ya, asalkan itu menjadikan kita jauh lebih baik. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, kamu seorang ketua pelaksana kamu seseorang ketua pelaksana di suatu acara di OSIS. Itu merupakan acara pertama di sekolah kamu yang telah kamu rancang dengan matang sebelumnya bersama teman-teman kamu. Namun, di waktu yang bersamaan kamu harus mengikuti tes remedial. Nah, yang menentukan kenaikan kelas kamu, dan pada saat itu juga orang tua kamu di rumah sangat ingin ditemani oleh kamu karena beliau sedang sakit. Manakah yang menjadi pilihan kamu? Ada pilihan sulit nih, ada beberapa tadi yang Bunda sebutkan. Kira-kira prioritas atau yang menjadi pilihan kamu itu yang pilihan mana? Yang pertama, saya akan memprioritaskan yang orang tua saya. Oke. Karena di situ orang tua saya sedang sakit. Ya. Dan mungkin setelah itu juga semuanya sudah meninggal, saya
OSIS karena saya juga pertama kan menjadi ketua OSIS itu acara pertama. Dan untuk tes remedial sebelum saya mengerjakan itu saya akan menanyakan kepada guru tes remedial tersebut apakah bisa tes remedial tersebut itu ditunda terlebih dahulu. Apabila itu bisa ditunda, maka saya akan menunda tes remedial tersebut dan melanjutkan acara OSIS. Dan apabila memang tidak bisa ditunda, saya akan meminta tolong kepada anggota OSIS yang lain seperti wakil ketua OSIS, sekretaris, bendahara untuk menggantikan tugas saya terlebih dahulu. Oke, jadi tadi ada 20 pertanyaan mengenai OSIS dan sudah dijawab semua. Nah, sekarang coba kamu sampaikan ke teman-teman bahwa siapa tahu nanti teman-teman itu supaya memilih kamu sebagai anggota OSIS nomor urut 1. Halo semuanya, jangan lupa pilih saya Dira Putri Aisyah sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1 ya. Oke, nah sekarang ada sesi tanya jawab nih dari pertanyaan yang Instagram ya. Coba nanti ada pertanyaan dari @harizul ya. Ini pertanyaannya, apa hambatan kamu saat menyalonkan ketua OSIS? Pastikan ada hambatannya nih, kira-kira apa? Pertanyaan dari Harizul @harizul_. Jadi hambatan saya yang pertama itu adalah saya sempat mengalami kebingungan. Bingung dalam hal? Bingung dalam hal karena yang pada tahun lalu saya itu menjadi wakil ketua OSIS dan pada saat itu Mencalonkan. Oh, tahun lalu kemarin saya menjadi wakil ketua OSIS. Oh iya, siap. Dan itu merupakan jabatan yang lumayan tinggi di OSIS dan akan tetapi orang tua saya itu kurang adanya izin. Oh, belum diizinkan. Iya. Alasannya? Mungkin karena terlalu sibuk, terus pulangnya kadang juga sore, jadi kayak kurang waktu di rumah. Nah, terus kemudian apakah orang tua kamu sudah mengizinkan kamu sebagai mencalonkan kamu? Apakah orang tua kamu itu sudah tahu kalau misalkan Dira mau mencalonkan jadi ketua OSIS yang nantinya kan pasti kamu akan sibuk, kemudian mungkin waktu di keluarga itu juga tersita. Sudah saya sudah membicarakan hal tersebut dengan orang tua. Berarti diizinkan. Sudah diizinkan. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Aminatus.o. Menurut Anda, apa peran dan tanggung jawab OSIS? Peran dan tanggung jawab OSIS. Jadi peran OSIS yang pertama pastinya akan membantu dalam suatu adanya kegiatan di sekolah. Selanjutnya, dari tanggung jawab OSIS juga pastinya akan bertanggung jawab apabila ada suatu kegiatan di sekolah itu baik kegiatan apapun itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Ningrum 9675. Bagaimana ke depannya tanggung jawabmu terhadap sekolah sebagai ketua OSIS? Tanggung jawab kamu sebagai tanggung jawabmu sebagai ketua OSIS itu ke depannya bagaimana? Yang jelas pasti berat kan ya? Jadi yang pertama saya memiliki tanggung jawab di sekolah untuk membantu dalam kegiatan tersebut dan saya harus berpartisipasi untuk selalu bisa dalam kegiatan apapun itu. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Japatkul. Ya. Apa yang menjadikanmu layak menjadi seorang ketua OSIS? Dan langkah apa yang kamu lakukan ketika menjadi ketua OSIS saat mensukseskan acara wisuda kelas 12? Kira-kira seperti apa? Satu, apa yang menjadikan saya layak sebagai calon ketua OSIS? Karena yang pertama saya memiliki sifat yang bertanggung jawab yang insya Allah itu akan menjadi amanah. Dan yang kedua, saya memiliki sifat kepemimpinan. Terus kemudian langkah apa yang kamu lakukan ketika menjadi ketua OSIS dan saat mensukseskan acara? Pastikan nanti ketika kedepannya ada acara wisuda nih, gimana caranya kamu mensukseskan acara itu? Karena kan acara wisuda itu menurut kelas 12 acara yang paling penting dan itu. Oke, pertanyaannya apa? Dibaca nih. Halo, program Anda untuk anak yang masih sering terlambat tanpa alasan yang jelas. Oke,
terlambat tanpa alasan yang jelas? Nah, pastinya kan teman-teman kamu, kakak kelas kamu, adik kelas kamu itu banyak yang masih terlambat nih. Kira-kira program apa yang kamu kejar ke depannya? Ayo, kira-kira apa? Ayo silakan. Anak-anak yang Ya. masih sering terlambat. Ya, Jadi yang pertama pastinya untuk anak yang sering terlambat akan diberi sanksi oleh pihak sekolah. Apabila itu masih terus-menerus, pastinya akan ada panggilan. oke. Untuk sanksi siswa. Oke, Min, ayo dibacakan lagi, Min. Ada pertanyaan lagi, Min? Dari apa ini? PPKRI HSM. Apa itu pertanyaannya? Apa yang membuat kamu berbeda dari calon lain? Dari pertanyaan itu, apa yang membuat kamu beda sama calon anggota nanti nomor urut 2? Kamu kan nomor urut 1 nih, nanti kan ada yang membedakan. Ya, jadi yang membedakan pastinya ada di kelebihan tadi ya. Jadi kelebihan saya yang pertama adalah Ya, kelebihan pertama. kelebihan saya yang pertama tadi saya mau bekerja sama dengan tim. Ya, Untuk yang kedua saya mau berkomunikasi dengan baik, dan yang ketiga saya suka hal baru. Oke, ada untuk ketua OSIS-nya, calon ketua OSIS tentang program-programnya atau mungkin visi misinya ke depannya. Nah, hari ini kita akan bertanya tentang OSIS ya di para calon nomor 2. Nah, gimana perasaannya hari ini? Saya cukup tegang. Dibuat santai aja ya, mungkin karena wawancaranya lebih spesifik tentang OSIS. Oke, pertanyaan pertama ya, mohon maaf. Apa sih yang kamu ketahui tentang OSIS? Oke, OSIS sendiri adalah singkatan dari organisasi siswa intrasekolah, yaitu adalah sebuah organisasi kesiswaan yang isinya adalah siswa dan dipimpin oleh siswa. Cuman mungkin pembinanya aja yang bukan siswa, yang memiliki tujuan mewadahi, mengembangkan, membimbing minat dan bakat siswa. Oh, jadi ketika menjadi OSIS itu tanggung jawabnya besar ya. Besar banget. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua itu adalah apa sih visi misi kamu sebagai calon OSIS? Jadi visi saya adalah menjadikan OSIS SMK Khairuddin sebagai induk organisasi yang aktif, kreatif dan juga mandiri, serta peduli lingkungan, dan juga bertanggung jawab mengembangkan budaya bangsa yang dilandasi dengan impact dan impact. Visi saya yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah menjalin rasa kekeluargaan antar siswa. Yang ketiga adalah mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa. Yang keempat adalah menjalankan suatu kegiatan kesehatan. Dan yang kelima adalah meningkatkan kualitas belajar dan manajemen waktu. Wah, visi misinya banyak ya. Jadi mungkin itu visi misi yang revolusioner. Ya, semoga bisa terlaksana. Amin. Nah, untuk pertanyaan ketiga itu ada apa sih alasan kamu menjadi ketua OSIS atau anggota OSIS? Jadi alasan saya ingin gabung jadi anggota OSIS adalah saya merasa cocok dengan kegiatan-kegiatan yang ada di OSIS, dan yaitu dapat mengembangkan dan menambah wawasan saya, dan juga OSIS ini dapat melatih dan mengembangkan jiwa kepemimpinan yang ada di dalam diri saya, dan juga mengajarkan bagaimana cara bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap OSIS-nya atau sekolahnya? Dua-duanya. Oke. Pertanyaan keempat itu ada strategi yang kamu lakukan untuk menjadi ketua keluarga OSIS itu apa sih strateginya? Strategi yang pertama yaitu Mungkin strategi kamu harus waspada atau harus tegas terhadap anggota, atau mungkin harus tegas terhadap semua warga siswa, atau gimana? Iya, strategi saya adalah meningkatkan kedisiplinan semua
warga sekolah dan juga menjadi diri yang bertanggung jawab. Oke, jadi sangat menjaga juga ya, menjaga warga sekolah agar tertib, terus menjaga warga sekolah agar disiplin juga. Oke, bagus ya. Terus apa sih rencana kamu dalam jangka pendek untuk memajukan OSIS? Dalam jangka pendek untuk memajukan OSIS dimulai dari hal-hal kecil. Yang pertama adalah kegiatan rutin pagi seperti upacara bendera, senam, dan juga mengaji sebelum KBM dimulai. Yang kedua yaitu menertibkan siswa dan juga meningkatkan prestasi siswa. Itu saja. Oke, selanjutnya apa sih program kerja yang kamu buat untuk OSIS? Ada kurang lebih tiga program kerja di sini. Yang pertama di bidang kesehatan, yaitu contohnya olahraga, kegiatan olahraga, kampanye pola makan sehat, dan juga arahan hidup bersih dan sehat kepada siswa dan siswi. Yang kedua, program yang kedua di bidang keagamaan, yaitu seperti melaksanakan kegiatan keagamaan dan juga mengaji sebelum 10 sampai 15 menit sebelum KBM dimulai. Dan yang ketiga yaitu di bidang sosial, contohnya penggalangan dana ketika terjadi bencana atau ada orang sakit. iya. Alhamdulillah program kerja kamu di OSIS banyak yang belum terlaksana. Sedangkan masa jabatan kamu tinggal sebentar lagi. Apa sih tindakan kamu? Banyak hal yang belum terlaksana, namun Posisi jabatan kamu sudah lagi akan habis. oke. Ya pastinya akan sesuai kemampuan, akan segera melaksanakan proker yang belum terlaksana tersebut sebelum masa jabatannya selesai. Oh, jadi dikebut ya Kebut. rasanya. Oke, selanjutnya apa sih yang akan kamu pilih? Mempertahankan anggota dan berusaha mengembangkan yang buruk-buruk atau melakukan yang buruk dan mempertahankan yang baik agar efektif? Hal yang akan saya pilih yaitu adalah mempertahankan anggota, karena keutuhan anggota itu penting dan setiap anggota yang kinerjanya buruk masih memiliki kesempatan buat berlatih, mencoba, dan belajar menjadi yang lebih baik lagi. Oke, intinya kita menggembleng anak tersebut supaya ke jalan yang lurus ya. Iya. Bagus banget. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan kamu? Adaptasi yang cepat menjadi salah satu keunggulan saya, kelebihan saya. Iya. Salah satu kekurangan saya yaitu kurang mampu berbicara di depan umum atau publik. Namun saya masih belajar dan mengejar hal tersebut agar lebih maksimal lagi. Jadi setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi gimana kita supaya menutupi kekurangan itu dengan kelebihan kita. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kamu mengatasi konflik antar anggota OSIS? Hal yang pertama dan yang paling penting adalah tidak menyudutkan salah satu pihak. Dan yang kedua, mencari jalan terbaik sesuai kesepakatan bersama. Jadi intinya kayak musyawarah gitu ya, cari solusi bersama. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kamu mengatasi rasa malu dalam berbicara di depan umum? Untuk mengatasi rasa malu tersebut pastinya butuh belajar. Dan sebelum kita berbicara di depan umum, kita harus menguasai materi terlebih dahulu agar ketika di depan kita tidak grogi maupun turunnya kepedean. Oke, jadi kita harus menguasai materi apa yang akan dihadapkan dengan publik gitu ya. Iya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan OSIS? Meningkatkan kualitas kegiatan di OSIS. Yang akan kamu lakukan seperti apa? Apakah kamu akan terus melanjutkan program bahwasanya yang nggak ikut kegiatan akan dikasih SP atau bagaimana? Mungkin ada yang
untuk meningkatkan program kerja di OSIS, saya akan memberikan kemampuan saya seluruhnya dan lebih memanage waktu lagi supaya kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai rencana. Oke, jadi mungkin tidak akan mengganggu kegiatan yang lainnya atau sekolah nanti. Selanjutnya, bagaimana sih cara kamu mengatasi stres dalam hal itu tugas OSIS? Kan banyak ya OSIS tugasnya, kayak kita harus kesini bikin pusing gitu ya. Apa sih rasa cara menghadapi stres itu? Cara yang pertama bersikap tenang, yang kedua merencanakan sesuatu yang dengan baik dan tepat, dan juga memanage waktu yang lebih maksimal lagi, yang lebih efektif lagi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini siapa sih panutanmu selama ini? Motivasinya? Motivasi saya panutan sebagai motivasi. sebenarnya seluruh orang yang belajar di lingkungan saya itu menjadi panutan saya selama itu baik. Namun ada salah satu seorang yang menjadi panutan saya selama ini, yaitu adalah ibu saya sendiri, karena beliau itu orang yang sangat bertanggung jawab dan beliau mengubur mimpinya demi orang-orang di sekitar. Jadi beliau itu mengorbankan segalanya untuk orang yang Iya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Kamu kan seorang ketua pelaksana di suatu acara. Oke, OSIS gitu kan. Merupakan acara pertama di sekolah kamu yang telah kamu rancang dengan matang sebelumnya bersama teman-teman kamu. Namun, di waktu yang bersamaan kamu harus mengikuti tes remedial yang menentukan kenaikan kelas. Dan pada saat itu juga orang tua kamu di rumah sangat ingin ditemani oleh kamu karena beliau sedang sakit. Mana yang kamu pilih? Yang pertama, orang tua saya sedang sakit, ini bukan saya. Ya. Terus saya sedang ada kegiatan di OSIS. Iya. Saya akan menemani ibu saya orang tua saya terlebih dahulu, dan mungkin akan menggantikannya dengan saudara yang lain. Ketika itu sudah selesai, saya akan berpindah ke OSIS, di mana OSIS itu adalah tanggung jawab saya. Lalu remedi saya akan bernego kepada guru saya meminta izin apakah waktunya bisa diundur karena saya sedang ada kegiatan di OSIS. Jadi intinya saya akan mendahulukan OSIS terlebih dahulu karena itu adalah tanggung jawab menurut saya. Berarti kalau kita OSIS atau belajar rezeki, maka kamu kan milih orang tua di rumah. Iya. Nah, tadi ketika beliau di rumah sudah selesai, maka kamu memilih kegiatan OSIS. Oke. Ini ada pertanyaan dari para netizen, ya mungkin. Pertanyaannya tuh tentang OSIS ya pastinya. Jadi nggak punya jurusan. Nah, pertanyaan dari Vina atau Vina Zakia. Bagaimana sikap Anda apabila banyak anggota OSIS yang tidak aktif? Sikap saya yang pertama akan meminta bantuan dari pembina OSIS untuk mengarahkan agar lebih aktif lagi. Oke, jadi minta bantuan kepada pembina supaya anggota OSIS yang tidak aktif itu ditegur atau dikasih peringatan gitu. Nah, pertanyaan kedua dari J. Parkul. Apa sikap Anda ketika tidak terpilih menjadi ketua OSIS? Ketika tidak terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan tetap berlapang dada karena itu adalah keputusan bersama, kesepakatan bersama. Namun saya akan tetap mengikuti kegiatan OSIS ini, entah itu di si bendahara maupun si lainnya.
Oke, jadi ketika tidak terpilih kita bisa mengisi yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ujang Soro. Ujang Soro. Apakah calon ketua OSIS nomor urut 2 punya program baru saat Anda terpilih menjadi ketua OSIS? Program baru saya yaitu ada di misi nomor 4 adalah menjalankan suatu kegiatan kesehatan. Mungkin kampanye pola makan sehat atau tablet darah untuk cewek-ceweknya. Oke, jadi kan mungkin yang paling utama di lingkungan sekolah itu makanan yang kurang sehat ya. Benar-benar kayak harus dijaga. Seperti kita tuh jajannya itu kayak kepedesan, atau jajan itu yang kotor biasanya. Oke, apakah ada pertanyaan lain mungkin dari netizen ya? Si Ujang Soro tadi sudah. Enggak. Bentar. Sepertinya udah nggak ada, sudah. Oke, sudah selesai. Nah, bagaimana perasaannya ketika mau menjadi perasaan ketika akan pemilihan ketua OSIS gitu? Perasaan kamu? Rasanya ya senang, takut, tegang karena jadi ketua OSIS itu gak mudah, tanggung jawabnya sangat besar, amanahnya sangat besar. Jadi perasaannya bercampur aduk ya? Campur aduk. Mungkin kayak mau pengen apa gitu rasanya nggak bisa, pikiran campur aduk gitu kan. Oke, hari ini sesinya wawancara pada calon nomor 2 yaitu Rania Ramadhani. Nah, calon ketua OSIS kita jangan lupa dipilih ya, nomor 2. Oke, 2 peace, salam peace. Oke, segitu dulu hari ini. Jangan lupa tanggal 12 pencoblosan calon ketua OSIS di SMK Khairuddin, nomor urut 1 dan juga nomor urut 2. Tapi jangan lupa joblos nomor 2. Oke. Terima kasih.